Kita mau menyembah Dia, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita bersama-sama. Kami datang kepadamu dengan hati yang bersyukur. Terima kasih buat hari-hari yang Kau berikan buat kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu, Tuhan, perlindungan-Mu, pemeliharaanmu. Kami boleh ada pagi hari ini sebagaimana kami ada. Kami datang membawa sembah kami, pujian kami. Terimalah ya Tuhan Yesus persembahan kami. Haleluya. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Kami datang padamu, oh. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu ya Tuhan, karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Kami datang ya Tuhan, kami menyembah-Mu, Raja segala raja, Allah yang berkuasa. Kau kekuatan kami, Kau perlindungan kami, sumber
sukacita kami. Tiadalah yang seperti-Mu. Haleluya. Mari bersekutulah dengan Tuhan saat ini. Bebaskanlah roh-Mu. Sembahlah Raja di atas segala raja. Senangkanlah hati Tuhan lewat kata-kata-Mu, lewat doa-Mu, lewat ucapan syukur-Mu kepada Tuhan. Mari beri yang terbaik bagi Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu, sebab Engkaulah sumber kekuatan kami, Kaulah sandaran kami. Hanya Yesus yang kami andalkan, tiada yang lain. Shekara babata kana marararararararara maramaya ramase. Shekara babata kana mar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 a maramaya ramase. Shekara babata kaya nanananamo. Haleluya. Sungguh Kau Allah yang dahsyat Tuhan. You are mighty God. You are so great Lord. There is none like You Lord. Hallelujah. Hallelujah. Kami kagum, kami hormat akan Engkau Tuhan, sebab perbuatan-Mu yang selalu dahsyat dan ajaib menyertai kami. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami mau lebih lagi menikmati Engkau Tuhan, sebab kami tahu di hadirat-Mu Kau akan puaskan kami, Kau kenyangkan kami Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit dipulihkan, disembuhkan. Sebab tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Karena kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa, Allah yang tidak pernah berubah dulu, sekarang dan selama-lamanya. Yang sudah ada dan ada yang akan datang. Engkaulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir Tuhan. Haleluya. Ku membawa hatiku. Kau yang melihat setiap hati kami Tuhan. Biarlah ini bukan sekedar ucapan di bibir kami saja, tapi keluar dari hati kami. Kehadiran-Mu begitu indah dalam hidup kami dan berarti Tuhan. Kami bawa hidup kami, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah. Mari kita bangkit berdiri.
Sungguh Engkau adalah pribadi yang begitu indah dalam hidup kami Tuhan. Kehadiran-Mu begitu berarti dalam hidup kami. Dan bila pagi hari ini kami datang dengan hati yang bersyukur, kami menyembah kepada Allah yang hidup. Haleluya. Shalom sekali lagi jemaat Tuhan. Siap untuk bersorak bagi Tuhan, karena kita menyembah Tuhan yang dahsyat. Siapa yang terdahsyat dalam hidup kita? Siapa yang terhebat dalam hidup kita? Haleluya. Dari hati yang terdalam ku mengucapkan terima kasih padamu atas cintamu padaku yang terus menghadirkan rahmat bagiku. Siapakah yang terhebat di dalam hidupku? Kan ku serukan kau terhebat, hebat. Kan ku nyanyikan kau terhebat, hebat. Siapakah yang terhebat di dalam hidupku? Dia yang selalu membuat kita bersuka cita, amin. Kau membuatku tertawa, kau membawaku selalu dekat denganmu. Kini hatiku bersorak karena masa depanku ada padamu. Siapakah di dalam hidupku? Kan ku serukan kau terhebat, hebat. Kan ku nyanyikan kau terhebat, hebat. Siapakah yang terhebat di dalam hidupku? Siapa yang terhebat dalam hidup kita? Saya menantang sebelah sini. Siapa yang terhebat dalam hidupmu? Kurang keras. Siapa yang lebih hebat dalam hidupmu? Yang sebelah sini. Siapa yang terhebat dalam hidup engkau? Haleluya. Kau membuatku tertawa, kau selalu dekat denganmu, amin. Ini hatiku bersorak karena masa depanku ada padamu. Siapakah di dalam hidupku? Mari kita serukan. Kan ku serukan kau terhebat, hebat. Kan ku nyanyikan kau terhebat, hebat. Kan ku serukan ya Tuhan. Kan ku serukan kau terhebat, hebat. Kan ku nyanyikan kau terhebat, hebat. Siapakah yang terhebat di dalam hidupku? Siapakah yang terhebat di dalam hidupku? Siapa yang terhebat dalam hidup kita? Sekali lagi katakan, Yesus. Dia yang tidak tertandingi oleh apapun juga. Dia yang terdahsyat. Kami bersorak bagi Engkau ya Tuhan. Kami kagum akan Engkau. Terimalah pujian ini ya Bapa. Haleluya. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran?
musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari semua kuasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sungguh Engkau tiada bandingannya ya Tuhan. Haleluya. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Amin. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Firman Tuhan berkata, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Dan kita bersyukur kita ada di dalam kerajaan yang tak tergoncangkan. Amin. Haleluya. Haleluya. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Kalau kita ada di dalam kerajaannya yang kekal, kerajaan itu ada dalam setiap kita. Kita percaya apapun tantangan masalah yang sedang kita hadapi, tetap berharap hanya kepada Yesus. Amin. Karena Dia sumber kekuatan kita, Dia sumber perlindungan kita. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Karena kami tahu di dalam Engkau Tuhan selalu ada pengharapan. Di dalam Engkau selalu ada kepastian. Tuhan tak pernah meninggalkan kami. Tuhan yang punya rencana dahsyat buat hidup kami. Karena kami mau bersandar hanya kepadamu Tuhan. Thank you Jesus. Mari kita angkat satu pujian ini bersama-sama. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan.
rasakan, Kau sangat terbukti. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Lagi katakan Yesus, Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti. Hatiku memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka untuk memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sukacitaku Tuhan tak ditentukan oleh keadaanku dan masalahku. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu, sukacitaku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Oh, haleluya. Sungguh ya Tuhan, sungguh hanya Kau sumber sukacita, tiada yang lain yang dapat menandingi-Mu. Haleluya. Shekara bapa bataka nama la 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 marama ya la 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 basi. Shekara bapa bataka nama la 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 maya la 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 basi. Shekara bapa bataka nama ya la 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 marama ya la basi. Mari beberapa saat ini kita mau menikmati lebih lagi keintiman dengan Tuhan. Teruslah mendekat kepada Tuhan, bersekutulah dengan Tuhan. Shekara bapa bataka nama ya la 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 ya la 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 basi de de la la ya la la. Kena bapa bapa ya la 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 ya la 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 basi. Shekara bapa la 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 bapa bataka nama ya la 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 basi. Kau
Kami mau selalu mengarahkan mata kami hanya padamu, mendengar perkataan-Mu. Oh Yesus, Yesus. Sepatah kata saja itu cukup bagi kami Tuhan. Karena itu menguatkan kami, menghiburkan kami, memulihkan kami, menyembuhkan kami. Bagi kami mungkin itu mustahil, tapi bagi Engkau tidak ada yang mustahil Tuhan. Karena Engkau selalu menepati janji-Mu. Karena kami mau terus belajar Tuhan, mengikuti apa yang menjadi kehendak-Mu, tuntunan-Mu dalam hidup kami. Ajar kami terus mengerti Tuhan setiap rencana-Mu dalam hidup kami. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Haleluya. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Hatiku bersuka, memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Haleluya. Kami bersyukur ya Bapa di dalam nama Yesus. Sungguh Kau sukacita kami Tuhan. Sungguh Kau sumber sukacita kami Tuhan. Apapun yang kami hadapi, tantangan apapun, keadaan apapun Tuhan. Biarlah sukacita-Mu senantiasa limpah di dalam kami. Sehingga kami gak menjadi khawatir, kami gak menjadi takut, dan kami gak menjadi kecut hati kami Tuhan. Dan satu hal yang kami percaya, kalau sukacita sejati yang berasal daripada-Mu Tuhan, maka ada proteksi daripada-Mu Tuhan. Ada perlindungan, ada pembelaan Tuhan. Bapak terima kasih Tuhan. Biarlah melalui pesan yang kami mau dengar sebentar lagi Tuhan. Kami mau tangkap, kami mau simak dengan baik. Kami mau hidupi dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah sementara firman disampaikan, Engkau hadir tengah-tengah kami dan menjamah setiap masing-masing kami Tuhan. Dan memberikan kami kekuatan dan memberikan kami kemenangan. Terima kasih Bapa. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh jalannya pemberitaan dan semua berfokus hanya kepada-Mu saja. Berbicara buat kami Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Yesus setiap kita sama-sama katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Gimana kabarnya Bapak Ibu Saudara? Wow, luar biasa. Ini suaranya luar biasa dibandingkan sama yang pagi. Tapi jangan kasih tahu yang pagi. Oke. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Nah, pesan Tuhan buat kita, saya Bapak Ibu Saudara. Buat hari ini, buat minggu ini Bapak Ibu Saudara. Pesannya adalah gini. Bersukacitalah di tengah berbagai keadaan yang dialami. Wah, kita sama-sama bersukacitalah di tengah berbagai apa? Keadaan yang dialami. Ya, jadi apapun yang kita hadapi Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kehilangan sukacita dari Tuhan. Karena apa ternyata nanti kalau kita dengar penjelasannya, wah ada kuasa di dalam sukacita yang berasal dari Tuhan. Ada sukacita sejati, di mana ada pembelaan Tuhan di situ. Saya mau ajak kita baca satu ayat ini sama-sama di Nehemia 8 ayat yang ke-11. Oke, sudah terpampang, kita baca sama-sama dengan suara yang kayak tadi ya, bahkan lebih ya. Oke, 1, 2, 3. Lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis
dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Katakan amin. Wow, ternyata sukacita dalam Tuhan tuh perlindungan buat kita, ya. Nanti saya jelasin kok bisa ada apa kaitannya sukacita sama perlindungan, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, sedikit latar belakang dulu ya tentang tadi ayat yang kita baca. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini kan Nehemia 8 ya. Kalau kita perhatikan sepanjang perikop ayat demi ayat di Nehemia 8, ya kan saya udah baca Bapak Ibu Saudara, tentu perlu baca lagi nanti ya. Tetapi saya mencoba menjelaskan bahwa kalau kita perhatikan di banyak ayat di Nehemia 8, ada banyak di situ dikatakan jangan bersedih hati, jangan bersusah hati, ya. Jangan menjadi, di situ dikatakan jangan berduka cita dan jangan menangis. Ya, ada begitu banyak kata jangan bersusah hati dan sebagainya, ya. Di dalam bahasa Inggrisnya di situ dikatakan do not mourn, do not weep, do not sorrow, do not grieve, ya. Do not be worried dan lain-lain. Jadi apapun maknanya, ya. Masing-masing daripada kata-kata itu semua memiliki tujuan yang sama, yaitu ajakan supaya orang-orang pada waktu itu tidak menjadi susah hati. Karena pada waktu itu keadaan gak mudah ya buat orang-orang Israel pada waktu itu. Nah, ada apa dengan bangsa Israel sehingga mereka begitu sedih dan bersusah hati? Nah, jadi perikop di pasal 8 ini ada di dalam Nehemia ini Bapak Ibu Saudara diawali dengan berkumpulnya orang-orang Israel di depan pintu gerbang air. Apa yang mereka lakukan? Mereka berkumpul, jumlah mereka begitu banyak, 50.000 orang berkumpul. Ya, jumlah 50.000 itu nggak main-main, banyak ya. Nah, mereka dibawa ke pemimpinan Nehemia. Mereka baru saja menyelesaikan pembangunan tembok Yerusalem. Kalau Nehemia pasal 1 sampai 7 itulah mula pembangunan hingga selesainya. Nah, masuk Nehemia pasal 8, di situ Nehemia mengumpulkan seluruh umat Israel dan mempersilahkan Ezra. Ezra adalah ahli kitab untuk membacakan kitab Musa, ya. Kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Nah, lalu dibacakanlah ayat demi ayatnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, semakin orang-orang Israel mendengarkan firman yang mereka dengar, semakin mereka bersedih hati. Loh, kok bersedih hati? Jadi artinya ketika firman disampaikan, hati mereka tuh seperti dipalu, tertemplak gitu. Aduh, ada banyak teguran. Ya, apa yang mereka lakukan, kesalahan, dosa. Jadi mereka kan adalah orang-orang yang baru pulang dari pembuangan. Nah, kenapa mereka dibuang Tuhan sampai ke Babel? Karena gini, ada banyak hal yang mereka lakukan salah di mata Tuhan. Sehingga Tuhan membuang umat Israel. Jadi ketika firman Tuhan disampaikan, tertemplak. Aduh, mereka merasa bersalah. Ya, apa yang harus mereka lakukan? Akibatnya mereka bersusah hati. Seperti nggak tahu apa yang harus dilakukan. Karena benar-benar firman itu mengingatkan banyak hal kepada mereka. Ya, Bapak Ibu Saudara, berbicara soal bersusah hati, berbicara soal berduka, tadi khawatir, kesal, hari-hari ini ternyata gini. Gak sedikit orang-orang mengalami kondisi hati yang seperti itu. Nah, penyebabnya apa? Penyebabnya bisa banyak hal. Yang pertama gini, penyebabnya bisa karena ada rasa bersalah. Seperti yang dialami orang Israel pada waktu itu. Akibat keputusan salah yang pernah dilakukan membuat sehingga menjalani sebuah kehidupan yang kurang nyaman. Kayak nyesel gitu, aduh kenapa dulu aku melakukan itu. Ada keputusan yang salah. Atau gini, waktu hari ini dengar firman Tuhan misalnya, teringat bahwa wah dulu melanggar gitu. Jadi ada rasa gak nyaman, rasa bersalah dan bersedih hati. Kemudian apalagi yang bisa menyebabkan ya hal itu terjadi? Ada hati yang merasa lelah dengan berbagai keadaan yang diharapkan berubah tapi belum berubah, masih keadaan tetap sama. Ya, kok masih terus begini? Jadi ada hati yang lelah, bisa nggak? Bisa aja. Ya, terus apa lagi? Ada hati yang terasa letih karena melihat belum adanya perubahan atas diri orang yang kita harapkan dia berubah, tapi belum berubah-berubah gitu. Kalau yang kedua kan, mengharapkan keadaan berubah. Tapi yang ketiga, lelah karena mengharapkan ada orang yang diharapkan berubah, tapi belum gitu. Bapak Ibu Saudara, pada waktu kita menghadapi suatu situasi. Mungkin suatu situasi yang gak mudah. Ada sebuah tantangan yang berat mungkin.
Nah, pada waktu kita menghadapinya dengan orang yang kita bisa diajak bersepakat, mungkin tantangannya berat, tapi menjadi akan lebih ringan kalau kita menghadapinya gak sendiri. Ada partner yang bersehati, yuk apapun yang terjadi, kita hadapi bersama. Itu akan jauh lebih ringan. Tetapi tantangan yang berat akan menjadi lebih berat lagi. Karena waktu kita menghadapinya sendiri dan berharap orang yang bisa menopang kita ternyata dia jadi beban juga. Nah, itu akan menjadi sesuatu keletihan tersendiri. Udah meletih menghadapi situasi, letih juga mengharapkan orang yang seharusnya topang kita bersama-sama menghadapinya, tapi malah ngeberatin gitu Bapak Ibu Saudara. Ini memang gak mudah ya. Nah, hal-hal yang ternyata gini, hal-hal yang berkaitan dengan susah hati, ya, kesedihan dan lain-lain, maka ternyata punya akibat Bapak Ibu Saudara. Ya. Itu akan mempengaruhi banyak sektor di dalam kehidupan kita. Karena ternyata gini, susah hati ini berhubungan langsung dengan perasaan atau sektor jiwa yang ada pada manusia. Ternyata bukan cuma sekedar capek atau lelah, ternyata itu bisa berdampak pada sektor kejiwaan kita Bapak Ibu. Ya, dari sisi psikologi, seseorang yang mengalami susah hati yang dibiarkan akan sangat berbahaya apabila tidak terkendali. Ya, misalnya energi jadi terkuras. Tadi dikatakan lelah kan, energi akan terkuras. Biasanya energi terkuras kalau olahraga dan bikin itu sehat. Ya, itu mah baik dibandingkan energi terkuras gara-gara capek menjalani kehidupan, gara-gara mengharapkan sesuatu berubah tapi nggak berubah. Nah, itu energi yang terkuras itu kemana-mana jadinya. Ya, kemudian apalagi emosi akhirnya menjadi tidak stabil. Ya, sulit berpikir jernih lagi, tegang, khawatir yang berlebihan dan sebagainya. Itu akibat kepada sektor jiwa dari susah hati yang dibiarkan berlama-lama. Ya, Bapak Ibu Saudara, tadi pagi saya sempat sampaikan, ternyata gini. Kira-kira tahu nggak penyebab orang mengalami sakit penyakit di urutan teratas itu gara-gara apa? Kadang-kadang ada, wah makannya sembarangan, ya. Hidup dengan pola hidup yang nggak teratur, tetapi yang terutama yang menduduki posisi atas adalah gini, stres. Ternyata stres yang dialami oleh manusia itu mengakibatkan gini, tubuh akan begitu mudah teroksidasi. Apa sih yang dimaksud teroksidasi? Jadi gini Bapak Ibu Saudara, kita kan sering ya milih-milih makanan yang sehat. Wah, ini makanan ini bagus, sayur ini bagus karena mengandung antioksidan. Buah ini bagus karena mengandung antioksidan. Bahkan rela membeli vitamin karena vitamin ini bagus, antioksidan kan ya. Nah, di saat kita milih-milih makanan yang antioksidan, kemudian membiarkan stres menguasai hidup kita. Nah, stres itu membuat apa? Teroksidasi. Makannya antioksidan, tapi membiarkan stres berkuasa. Itu akan membuat tubuh akan semakin menurun kekuatannya. Ya, bahkan mengganggu sektor jiwa. Ya. Jadi artinya bersusah hati bukan hal yang dianggap ringan. Ini ternyata akan mempengaruhi banyak sektor dalam kehidupan kita. Nah, ini yang menjadi pesan Tuhan. Pesan Tuhannya adalah gini, Tuhan mengetahui kondisi hati setiap umatnya. Kalau pesannya tadi dikatakan bersukacitalah di tengah berbagai keadaan, maka sepertinya Tuhan mendapati adanya kondisi-kondisi hati yang belum terlalu memiliki sukacita akibat berbagai keadaan. Saya nggak tahu keadaan Bapak Ibu Saudara, tapi Tuhan tahu keadaan masing-masing kita. Sehingga saya bisa menyampaikan bahwa Tuhan mendapati ada kondisi hati umatnya yang kondisi hati belum terlalu memiliki sukacita akibat sesuatu yang dihadapi. Ya. Ada ketidaktenangan yang disadari atau enggak disadari. Kemudian ini ada kesedihan yang berlarut-larut. Ya mungkin jangan-jangan kita juga enggak menyadari. Tetapi ada kesedihan hati yang berlarut-larut. Ada kekhawatiran yang dibiarkan menguasai padahal kita tahu bahwa kekhawatiran itu enggak baik. Tapi kita tanpa disadari membiarkan kekhawatiran terus berlangsung. Ya. Akibatnya hati menjadi susah dan kehilangan sukacita. Nah, kabar baiknya gini Bapak Ibu Saudara, Tuhan lewat pesannya ini mau memulihkan, bahkan melindungi kondisi setiap anak-anaknya, katakan amin. Ya, jadi Tuhan lewat pesannya ini dia memaparkan apa yang mungkin sedang terjadi di dalam setiap
kehidupan orang-orang percaya. Tapi Tuhan lewat pesannya juga kasih solusi. Dia mau kasih kekuatan buat setiap kita. Wow. Karena ternyata gini Bapak Ibu Saudara, karena di dalam mengalami sukacitanya ada kekuatan Tuhan yang luar biasa yang Tuhan siap alirkan. Bahkan di ayat yang ke-11 tadi, coba kita tampilkan lagi. Di situ dikatakan, yang ayat yang terakhirnya itu, kalimat terakhir, jangan kamu bersusah hati sebab sukacita karena Tuhan, itulah perlindunganmu. Kata perlindungan yang digunakan di sini menarik Bapak Ibu Saudara, kata yang digunakan dalam bahasa Ibrani adalah maus, mausnya pakai z maus gitu ya. Yang artinya, arti daripada maus itu adalah kekuatan. Makanya kan di dalam bahasa Inggris kan di situ dikatakan the joy of the Lord is my strength. Ada kekuatan, arti daripada perlindungan adalah kekuatan di dalam bahasa aslinya. Dan kemudian arti maus selanjutnya adalah benteng perlindungan atau fortress. Atau kota perlindungan bagi kita umatnya. Ya. Jadi kalau arti perlindungan itu disebut kota benteng, maka gini Bapak Ibu Saudara, sebelum terjadinya serangan terhadap diri orang percaya, kalau hidup dengan sukacita, maka ada proteksi dari Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Ada benteng perlindungan yang otomatis berdiri akibat ada sukacita di dalam Tuhan. Nah, kata maus tadi, buat kita mungkin, oh ya menarik. Tapi buat orang Israel yang mendengar kata, jangan kamu bersusah hati sebab sukacita karena Tuhan itulah benteng, kota benteng. Buat orang Israel pada waktu itu. Nah mereka waktu dengar kata maus itu, mereka sangat paham sekali. Karena mereka baru saja menyelesaikan pembangunan tembok Yerusalem. Bukankah hati Nehemia di awal begitu bersusah hati ketika mendengar ada kabar di tanah airnya, di tanah Israel, keadaan kota dan benteng-bentengnya sudah porak-poranda. Ini yang membuat dia terbeban untuk pulang ke Yerusalem dan membangun. Dan mereka bangun, mereka selesaikan itu. Jadi waktu mereka mendengar sukacita karena Tuhan itulah benteng perlindungan, mereka paham bahwa kota-kota pada waktu itu di sana ada benteng yang melindunginya. Dari serangan apa? Dari serangan musuh. Kalau di China di situ ada Great Wall kan ya, yang begitu tebal, begitu panjang. Itu dibangun untuk apa? Untuk melindungi negara Tiongkok daripada serangan musuh. Nah, tapi yang luar biasanya, kita nggak usah bangun benteng secara literal dengan menyusun batu tinggi-tinggi waktu kita membiarkan sukacita Tuhan berada dalam kehidupan kita, menguasai hidup kita, maka otomatis ada benteng perlindungan. Yang paham katakan amin. Wah, betapa luar biasanya ada pembelaan Tuhan. Ya. Nah, sukacita seringkali disalahartikan sebagai sekedar perasaan hati yang girang dan gembira, ya, sehingga banyak ngobrol, senyum. Ya. Apakah itu yang dimaksud dengan sukacita Tuhan? Seringkali orang nggak paham, bahkan menghias diri dengan banyak senyum supaya nggak ketahuan lagi susah hati. Tapi biar disangka penuh sukacita. Tapi apakah sukacita itu sekedar senyum? Ternyata sukacita itu bukan sekedar senyum. Senyum itu mudah sekali Bapak Ibu Saudara. Tinggal tarik itu bibir di kiri dan kanan dan orang terlihat seperti lagi tertawa. Tapi seringkali bersusah hati. Nah selain itu, orang seringkali menghubungkan sukacita dengan satu kondisi di mana keadaan lagi enak. Keadaan lagi nggak ada, bebas tantangan, aman, permai dan lain-lain. Nah, itu sukacita tuh dapat dari sana gitu ya. Artinya sukacita seringkali dianggap tergantung dengan kondisi atau keadaan yang dialami seseorang. Ya. Seseorang dikatakan baru dapat bersukacita apabila hidup dalam keadaan lancar, ya berkecukupan, berkat berlimpah dan lain-lain. Sebaliknya, seperti tadi saya katakan, waktu ada masalah, sukacita susah didapat. Ternyata ini adalah pandangan mengenai sukacita yang keliru Bapak Ibu Saudara. Ya. Kalau rasa senang yang terpengaruh dengan kondisi sekeliling dari luar ke dalam, itu namanya bukan sukacita. Itu cuma kegembiraan, happiness. Tapi yang namanya sukacita sejati yang dari Tuhan, mau keadaan lagi susah, mau keadaan lagi senang, mau lagi berat, segala tantangan problem yang dihadapi. Sukacita itu kalau benar itu dari Tuhan, itu akan timbul otomatis dengan sendirinya Bapak Ibu Saudara.
Jadi sukacita yang sejati itu tidak terpengaruh oleh keadaan apapun yang kita hadapi. Tapi kalau happiness kan, begitu keadaan buruk langsung kegembiraannya hilang. Tapi sukacita Tuhan tetap terpancar. Yang paham katakan amin. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara, jadi sukacita sesungguhnya adalah luapan hati yang timbul ketika seseorang hidup terkoneksi dengan Tuhan. Nah oleh sebab itu gitu. Beberapa prinsip yang perlu kita pahami berkaitan dengan pesan Tuhan tentang sukacita ini agar kita selalu terjaga aman di dalam Tuhan. Nah, ada dua hal. Yang pertama adalah gini, kita harus pahami prinsip ini. Sukacita dapat dialami apabila kita memahami dari mana sumber sukacita itu berasal. Pak, gimana dapatin sukacita? Kalau kita tahu siapa sumber sukacita dan kita punya hubungan dengan sumber sukacita, otomatis sukacita terbangun kok. Ya. Nah, ayatnya masih yang tadi ya. Nehemia 8 ayat 10b tadi kan, jangan kamu bersusah hati kan sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Ayatnya itu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau sampaikan ada yang menarik. Tentu Bapak Ibu Saudara pernah dengar satu ayat yang ada di Matius Perjanjian Baru. Matius 24 ayat 12. Di situ dikatakan gini. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ya. Tentu ayat ini familiar ya, sering kita dengar ya, sering kita baca juga mestinya. Dikatakan bahwa gini, dikatakan bahwa kita sedang, jadi makna daripada kalimat itu adalah gini, kita sedang melakukan perjalanan di tengah dunia yang dingin dan gelap, katakan dingin dan gelap. Ya. Mungkin secara mata jasmani seperti enggak kok semarak oke-oke aja gitu, tetapi sesungguhnya kondisi dunia di alam rohani itu dingin dan gelap. Nah, kita itu seperti sedang melakukan perjalanan di tengah dunia yang dingin dan gelap, di mana pemandangan yang kita lihat di sekeliling ada banyak kedurhakaan. Wow, apa sih yang disebut kedurhakaan? Ternyata kedurhakaan itu di dalam bahasa Inggrisnya adalah lawlessness, keadaan yang tidak yang mengabaikan hukum, yang tidak peduli akan hukum. Ya. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah melihat hukumnya ada, aturannya ada, sengaja dilanggar untuk sesuatu kepentingan. Nah, itulah keadaan dunia. Enggak peduli hukum, apalagi bicara kebenaran firman, kadang-kadang dunia merendahkan kebenaran firman Tuhan. Nah, perjalanan kita orang percaya di tengah dunia ini seperti orang lagi melalui suatu jalan yang dingin dan gelap. Ya, kemudian apa? Kemudian ada pemandangan yang demikian terus-menerus berlangsung tanpa ketika kita nggak bertindak sesuai kebenaran, maka lambat laun yang namanya kasih akan berubah menjadi kasih yang dingin. Jadi ketika kita orang percaya berjalan di tengah dunia yang dingin dan gelap, kalau kita nggak melakukan kebenaran, maka di kondisi dunia yang dingin dan gelap itu mulai mencoba masuk. Dan ketika menyentuh sektor hati, hati menjadi dingin. Kasih menjadi dingin. Ya. Jadi, nah yang menarik dari kalimat tadi, biar dimunculkan dulu. Nah, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin, itu jadi gini Bapak Ibu Saudara, seperti ada hembusan yang ditiupkan, hembusan dingin yang ditiupkan ke dalam hati orang percaya sehingga kasih menjadi beku. Wow, kita mulai paham. Jadi kalau kita enggak memberikan pancaran hangat kebenaran dan mengimpartasikan kasih kepada dunia yang dingin dan gelap, maka dunia yang dingin gelap itu seperti angin yang bertiup, membuat si orang percaya pun akhirnya menjadi beku. Saya tadi pagi di dalam ibadah yang pertama sempat menyampaikan, ada mungkin Bapak Ibu Saudara pernah dengar ada kisah di Thailand. Seorang pekerja, sekarang seorang buruh ya dari sebuah tempat pekerjaan. Dia tinggal di sebuah asrama atau rumah susun. Nah, keadaan di Thailand pada waktu itu dan memang udaranya jauh lebih panas daripada kita, jauh lebih panas dari Bandung gitu. Bandung sejuk, apalagi hari-hari ini terasa dinginnya Bapak Ibu Saudara kalau malam. Nah, keadaan di Thailand sana begitu panas sehingga pada waktu si buruh ini mau tidur, dia merasakan, waduh baru mau tidur aja, barusan mandi, sekarang mau tidur udah keringetan gitu. Dan apa yang dia lakukan?
dia mulai menyalakan kipas angin. Nyalakan kipas angin. Seperti kurang nih, dia ambil satu lagi kipas angin, dia nyalakan. Ada 2 kipas angin yang ditiupkan ke arah dia. Awalnya anak sejuk, sampai ngantuk, dan tertidurlah pulas. Pada pagi hari, teman-temannya mendapati dia sudah meninggal. Tanpa disadari sesuatu yang berhembus terhadap dirinya. Dan kemudian dia tertidur, lama-lama membuat dirinya benar-benar beku. Artinya dalam arti mati beneran Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, berbeda apabila kita sungguh-sungguh terhubung sama Tuhan. Nah makanya gini, pentingnya kita terhubung sama Tuhan. Terhubung sama Tuhan. Ya, siapa Tuhan kita? Yesus Kristus kita adalah Tuhan sang sumber kobaran. Api itu ada pada dia. Waktu kita terhubung, maka ada kehangatan kasih Kristus yang menguasai diri kita. Sehingga kita memiliki pancaran, yang berlimpah-limpah. Waktu kita terhubung dengan sang sumber kasih, kehangatan kasih itu menguasai kita dan kita bisa punya banyak bahan untuk mengimpartasikannya. Sehingga kita jadi nggak tertular dengan dingin dan gelapnya dunia. Ya, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita nggak mau menjadi orang yang mudah kecewa, yang apatis. Ya, biarlah ada kasih kehangatan Kristus, pancaran kobaran, api Roh Kudus ada dalam setiap kita. Sehingga kita nggak terkena dengan hembusan keadaan dunia yang dingin dan gelap itu. Ya. Ada satu contoh Bapak Ibu Saudara di Perjanjian Baru ketika Rasul Paulus, ketika dia di Filipi, tujuannya kan untuk perjalanan pelayanan memenangkan banyak jiwa. Di dalam keberadaan dia di Filipi, dia seringkali melewati ada seorang perempuan tenung. Dan perempuan tenung ini kalau Rasul Paulus lewat, perempuan tenung ini suka muji dia. Nah, inilah hamba Allah yang maha tinggi. Inilah hamba Allah yang maha tinggi. Ya, buat orang-orang yang gak peka akan tersanjung. Tetapi buat Rasul Paulus yang tajam, dia mendengar, ini palsu ini. Ini pujian untuk menjatuhkan dia. Maka apa yang dia lakukan? Ditangkinglah itu roh tenung itu yang ada pada perempuan itu. Dan roh tenung itu keluar. Nah ternyata perempuan dengan roh tenung ini punya majikan. Majikan ini sengaja mempekerjakan perempuan dengan roh tenung untuk mendapatkan uang. Nah ketika mengetahui roh tenungnya udah diusir sama Rasul Paulus, maka dia melaporkan sehingga Rasul Paulus dan Silas ditangkap, dipenjara. Kan lucu kan ya? Roh jahat diusir, dia dipenjara gitu. Nah singkat cerita kita tahu kan, Paulus dan Silas dipenjara. Nah Bapak Ibu Saudara, apakah kemudian ketika di penjara itu bahkan dibelenggu, dipasung di ruangan yang terdalam, udah kayak teroris, seolah-olah diperlakukan padahal ngusir roh jahat. Nah, kalau Rasul Paulus nggak memiliki sukacita Tuhan, maka apa yang dia alami? Dia akan berdua menangis sama Silas meratapi nasib Tuhan. Kenapa jadi begini? Bukankah aku taat? Disuruh ke Makedonia, aku ke Makedonia. Kenapa gara-gara ngusir roh tenung aku di penjara? Kenapa nasibku jadi begini? Oh, kalau nggak tahu tujuan Tuhan, maka dia akan nangis dengan cara seperti itu. Bersusah hati. Tapi ternyata yang luar biasa kan enggak. Dia memuji Tuhan. Bahkan Alkitab mencatat pada tengah malam, dia bersama Silas memuji Tuhan. Dan sesuatu yang dahsyat terjadi. Ada gempa bumi yang besar. Ada sendi penjara menjadi terlepas. Dan pintu penjara terbuka. Wow, itu luar biasa. Kenapa kok bisa begitu? Karena Rasul Paulus ngerti. Untuk tujuan apa dia ada di situ? Untuk tujuan apa dia Filipi? Karena dia tahu Tuhan suruh dia ke sana. Sehingga waktu dia di penjara, dia nggak meratapi nangis dan menyalahkan Tuhan. Dia akan berpikir gini, Tuhan, kau masukkan aku ke penjara pasti ada sebuah tujuan yang luar biasa. Wah, itulah orang yang punya sukacita di dalam Tuhan. Nggak membuat tantangan menjadi hilang sukacitanya, enggak. Dia ngerti Tuhan punya rencana dahsyat di balik semua yang terjadi. Ya. Demikian pula kita Bapak Ibu Saudara. Nah ketika saya menerima pesan Tuhan ini, Tuhan katakan gini Bapak Ibu Saudara, bahwa ketika mengalami tantangan atau problema yang cukup panjang, tidak sedikit orang percaya sulit untuk bersukacita. Walaupun mencoba tetap tegar, mencoba untuk tetap tenang, mencoba untuk tetap tersenyum, namun hatinya belum memancarkan sukacita. Jangan nyalain saya, karena ini Tuhan yang sampaikan.
Nah, tangkap sesuatu. Meskipun menghadapi tantangan problema itu nggak mudah. Ya. Kadang posisi kita bagikan keadaan Rasul Paulus yang kenapa jadi di penjara? Maksudnya kenapa jadi menghadapi problem yang berat ini? Nah, kalau kita hidup nggak terhubung sama sang sumber sukacita, maka kita cuma bisa meratapi nangis, meratapi apa yang terjadi, nangis sejadi-jadinya, penuh dengan kekhawatiran. Tapi kalau kita nangkep, Tuhan punya rancangan yang dahsyat lewat kehidupan kita masing-masing. Waktu kita menghadapi sesuatu, kita percaya, Tuhan, apa yang selanjutnya hal dahsyat yang Tuhan mau lakukan lewat kehidupanku. Makanya Bapak Ibu Saudara kalau nangkep pesan Tuhan yang kemarin, yang terakhir, kalau Bapak Ibu Saudara mengikutinya, judul pesan Tuhannya apa? Coba yang doa pagi jawab. Jangan meniru, ya. Jadilah dirimu sendiri. Artinya gini, apa yang dimaksud dengan jangan meniru? Ya betul, Tuhan gak mau kita menjadi peniru-peniru orang lain. Tuhan pilih Joshua bukan untuk menjadi kembarannya Musa, karena gini, masing-masing punya ciri khas sendiri. Tapi lewat keberadaan kita masing-masing, Tuhan tahu tujuan daripada masing-masing keberadaan kita. Jadi artinya masing-masing keberadaan kita perlu nangkep purpose Tuhan, tujuan Tuhan, maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga kalau kita hidup tahu tujuan Tuhan dalam kehidupan kita, tantangan apapun gak membuat kita kehilangan sukacita. Kita selalu yakin bahwa ada sesuatu yang Tuhan mau lakukan di balik apa yang kita hadapi. Yang ngerti katakan amin. Ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, yang pertama Tuhan mau sukacita dapat dialami apabila kita tahu dari mana sumber sukacitanya berasal dan kita terhubung dengan sang pemilik sumber sukacita itu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang terakhir. Wah, cepat pulang nih. Oke. Yang kedua adalah gini. Sukacita dapat dialami di dalam Tuhan ketika kita mengakui dan menganggap bahwa Tuhan kita lebih besar dari segala sesuatu. Yang setuju katakan amin. Jadi orang akan mengalami sukacita kalau kita tahu kita punya Tuhan yang dahsyat. Tuhan kita apa? Dahsyat. Wow. Ya, ayatnya Nehemia 8 ayat 7. Nehemia 8 ayat 7 kita baca sama-sama lagi. 1, 2, 3. Lalu Ezra memuji Tuhan, Allah yang maha besar. Dan semua orang menyambut dengan amin, amin. Sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Wow, luar biasa. Jadi waktu Ezra membacakan kitab Musa kepada orang Israel, respon mereka luar biasa. Waktu dengar firman Tuhan, dia katakan, Tuhan kita begitu dahsyat, Allah maha besar. Ya, mereka sambut dengan berkata amin dan sujud ke tanah. Kenapa? Mereka sangat menghormati setiap kata dari perkataan Tuhan, dari firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya tadi di ibadah pertama sempat cerita ada kesaksian-kesaksian yang rutin dikirimkan. Dan kesaksian-kesaksian itu saya bagikan juga kepada ketua-ketua sel. Nah, tinggal ketua-ketua sel bagikan lagi pada anggotanya. Pak, bagaimana kalau saya nggak ikut sel? Makanya ikutan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kesaksian ini dari para loh, artinya banyak, nggak sedikit. Para petobat kedar radikal. Jadi orang-orang tersebut ternyata mendapat kasih anugerah Tuhan. Tuhan jamah. Mereka mengalami Kristus secara pribadi. Dan waktu mereka di dalam Kristus, dan mereka mulai bercerita kepada teman-temannya, mantan pejuang-pejuang mereka dulu. Dan nggak sedikit yang mengalami Kristus. Nah, yang luar biasa gini Bapak Ibu Saudara. Mereka mulai belajar membaca apa yang disebut kitab kuning, yaitu Injil berbahasa seperti yang mereka pahami di kalangan mereka. Dan waktu mereka membaca Injil tersebut, mereka mengalami sesuatu yang dahsyat. Kata demi katanya buat mereka itu sungguh mengandung kuasa yang luar biasa. Dan mereka begitu antusias membacanya dan mengalaminya. Mereka secara sederhana waktu mereka mengalami suatu situasi, mereka gini, firman Tuhan, Injil bilang apa ya gitu, sampai begitu. Waktu keadaan sakit, keadaan keluarga sakit, kalau sakit apa firman Tuhan katakan. Dan mereka praktekkan.
Waktu mereka mengalami suatu keadaan yang lain, mereka cek apa yang harus dilakukan, firman Tuhan bilang apa. Dan waktu mereka aplikasikan, betapa mereka terheran-heran betapa firman Tuhan itu hidup. Katakan hidup. Mereka merasakan betapa dahsyatnya kata demi katanya. Sesuatu yang dulu mereka injak-injak itu kitab, mereka hina itu kebenaran firman Tuhan. Tapi waktu mereka mengalami Kristus, mereka benar-benar mengalami kedahsyatan kata demi katanya. Sehingga mereka begitu bersemangat untuk memenangkan lagi teman-teman mereka dulu. Nah, pertanyaannya gini, bagaimana dengan kita nih? Si orang-orang Kristen lama ini. Apakah kita memandang kebenaran firman Tuhan sama antusiasnya dengan mereka? Wow, kata demi katanya hidup dan berkuasa. Ataukah cuman sekedar menghabiskan satu kitab, satu Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu supaya selesai dalam 1 tahun. Ngejar biar selesai dalam 1 tahun. Tanpa kita mempelajari makna kuasa, mengalami kuasa di balik setiap kata-kata itu. Yang buat tadi orang-orang petobat itu mereka mengalami sukacitanya karena ada kuasa di dalam setiap perkataan itu. Ya. Apabila kita, sebetulnya gini, apabila kita masih menganggap firman Tuhan itu sebagai sesuatu yang dahsyat, mestinya hati kita nggak pernah menjadi bersusah. Kita seharusnya nggak menjadi khawatir. Kita seharusnya nggak menjadi kehilangan sukacita kalau kita benar mengalami ada kuasa di balik kebenaran firman Tuhan. Nah sekarang gini pertanyaannya, apa sih yang seringkali membuat orang percaya kehilangan sukacita? Yaitu ketika gak yakin dengan apa yang Tuhan katakan. Perkataan ini dahsyat Bapak Ibu Saudara. Sampai bagian titik pun ada kuasa di situ. Nah kalau kita ngalami kehadiran Tuhan lewat firman Tuhan, maka kita akan menjadi orang-orang yang mudah kehilangan sukacita. Ya. Ketika orang percaya tidak mempercayai bahwa ia punya Tuhan yang dahsyat, maka sukacita itu mudah hilang. Tapi kalau kita sadar kita punya Tuhan yang luar biasa, apapun keadaan terjadi, ada hati yang tenang karena percaya Tuhan akan bela kita. Tadi pagi, saya sempat sampaikan tentang Daud. Pada waktu itu kan bangsa Israel sama bangsa Filistin, pasukan Israel dan pasukan Filistin kan mau bertempur itu. Di tengah lembah Tarbantin. Kemudian dari pihak Filistin tampillah seorang pendekar, yaitu Goliat itu yang tinggi besar itu. Dan apa yang terjadi dengan pihak Israel, Alkitab mencatat mereka tawar hati. Ini Goliat ini belum melakukan apa-apa, baru mengintimidasi. Mereka kemudian pasukan Israel tawar hati, takut. Dan hampir lari meninggalkan lokasi di mana mereka seharusnya bertempur. Berbeda dengan Daud. Waktu Daud sampai ke sana ke tempat pertempuran, itu pun bukan untuk berperang, lagi bawa makanan buat kakak-kakaknya. Tapi hatinya terusik ketika mendengar, ini orang Filistin yang tidak bersunat, ini mereka lagi mempermalukan barisan Allah yang hidup. Dan apa yang dilakukan oleh Daud? Dia menghadapi Goliat. Kenapa Daud kok bisa memiliki keberanian itu? Dia sampai bilang kepada Goliat, engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak, dan lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Allah barisan Israel, engkau tantang itu. Kenapa Daud? Apakah Daud ini nekat? Enggak, dia kenal Tuhannya. Ada pengalaman yang udah dia bangun hari lepas hari dengan Tuhan yang dahsyat. Waktu dia menggembalakan kambing domba di padang berumput, kadang bermalam di tengah kegelapan. Seorang anak remaja membawa kambing domba yang menjadi sasaran empuk dari singa dan beruang. Tetap Bapak Ibu Saudara, seorang anak remaja menghadapi singa dan beruang. Itu gede loh singa dan beruang itu. Gak main-main. Tetapi waktu dia hari lepas hari mulai menggantungkan hidupnya, menjalin hubungan dengan Tuhan. Dan dia melihat bagaimana Tuhan bela dia dalam setiap keadaan. Waktu menghadapi singa dan beruang, dia menyadari bahwa dia punya Tuhan yang dahsyat. Maka waktu dia ada di medan pertempuran dan kelihatan Goliat lagi memperolokkan pasukan Israel, Daud
Dengan ringan ini mau apa orang Filistin yang tidak bersunat ini? Kenapa dia begitu berani? Dia kenal sama Tuhannya. Dia kenal sama Tuhannya yang dahsyat dan berkuasa. Ini yang membuat dia nggak jadi gentar, nggak menjadi susah hati, nggak menjadi khawatir, nggak menjadi sedih. Karena dia tahu Tuhannya luar biasa. Bapak Ibu Saudara, saya nggak panjang lebarkan. Tuhan mau jangan sampai kehilangan kita sukacita Tuhan di dalam kehidupan kita. Bangun terus keterhubungan dengan Tuhan. Sadari siapa Kristus Yesus yang dahsyat itu. Perkataan demi perkataannya ada kuasa. Kalau kita kenal, maka keadaan apapun gak membuat sukacita kita hilang. Bahkan sukacita itu menjadi perlindungan buat kita. Yang setuju katakan amin. Yang setuju kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya undang kita bangkit berdiri sebentar, kita masuk dalam perjamuan kudus Bapak Ibu Saudara. Nah, lewat pesannya ini Tuhan sedang mengajarkan bahwa sukacita yang sejati tidak tergantung pada situasi apapun yang mungkin sedang kita hadapi. Sukacita yang sejati timbul ketika orang percaya mengizinkan Tuhan memerintah dalam hidupnya. Sukacita sejati akan timbul ketika tahu bahwa ada kuasa yang dahsyat di dalam setiap perkataan. Yang setuju katakan amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di dalam nama Yesus. Terima kasih untuk pesan-Mu. Firman Tuhan yang disampaikan tidak kembali kepadamu sia-sia, melainkan melaksanakan apa yang Kau kehendaki dan berhasil dalam apa yang Kau suruhkan. Kami gak mau kehilangan sukacita. Kami membangun terus keterhubungan dengan Engkau. Bila kami terus menyadari kami punya Tuhan yang dahsyat, yang firman-Nya tidak pernah salah. Ada kuasa di balik perkataan-Mu, karena Engkau adalah firman Tuhan itu sendiri. Ampuni kami Tuhan. Kalau seringkali di dalam keadaan apapun yang kami hadapi, ampuni kami kalau kami ragu, kalau kami malah takut, kalau kami malah kehilangan sukacita. Tapi hari ini, apapun keadaan yang kami hadapi, kami gak mau takut lagi. Kami mau menyadari kami punya Yesus Kristus yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Sebentar kami masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan pimpin semuanya itu. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita sudah berdamai sama Tuhan. Mari kita berdamai dengan sesama kita. Di samping kiri kanan Bapak Ibu Saudara, ada suami, ada istri. Mari berdamai, lepaskan pengampunan, tatap matanya dalam-dalam. Ada anak, kalau ada anak, ada orang tua. Ya, saya sebagai gembala saya juga minta maaf sekiranya dari perkataan dan tindakan saya mungkin menyinggung, mungkin melukai Bapak Ibu Saudara. Minta maaf juga kepada rekan-rekan pengerja, kepada para leaders. Wow, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan katakan lakukan perjamuan kudus untuk mengingat akan Dia. Mari sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, ambil waktu, kita renungkan. Ya. Betapa kalau kita ada hari ini sebagaimana kita ada. Karena kasih anugerah Tuhan yang begitu luar biasa. Bukan kita yang pilih Tuhan, tapi Tuhan pilih kita. Kita dikembalikan kepada rencananya semula. Dan ada kuasa di balik kita, diperlengkapi dengan kuasa. Roh Kudus diberikan kepada kita. Karena ada tugas. Kita jadi seharusnya mengerti purpose Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan punya rencana dahsyat buat masing-masing kita. Tangkap itu dan Tuhan juga perlengkapi kita. Dan kita juga mau bersyukur untuk pesan demi pesan yang Tuhan berikan sebagai penuntun setiap langkah kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita ambil roti dan angkat roti ini tinggi-tinggi. Di situ dikatakan gini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Kita angkat roti tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita memakannya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Mari kita angkat cawan ini tinggi-tinggi. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasih Tuhan, bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ada persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita meminumnya di dalam nama Yesus Kristus.
Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, waktu yang gak terlalu lama kita gunakan sebaik-baiknya membangun relasi dengan Tuhan. Sembah Dia. Angkat kedua belah tangan kita dan ucapkan syukur kita. Sembah Dia secara korporat bersama-sama dengan saudara-saudara seiman. Dan saling mengimpartasi satu dengan yang lain. Haleluya. Seperti api unggun, Dia akan membakar satu dengan yang lain. Dengan kuasa Roh Kudus tentunya. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kasih anugerah-Mu. Haleluya. Hieramo ya rabasi di dalam masih orang kabasya kada masih kiri masuk ya rabasi. Oh haleluya. Siapa kata kaya rawol bede bara bayana masih dirata kasaka babata kaya. Kita punya Tuhan yang maha hadir. Dia ada di tengah-tengah kita. Dan Dia menjamah hati setiap masing-masing kita. Dia mengasihi kita. Dan Dia punya rencana dahsyat buat setiap masing-masing kita. Ada tujuan Tuhan yang luar biasa. Dan Tuhan mau kita menangkap itu. Ini kami Tuhan. Pakai kami menjadi alam yang dahsyat seperti yang Tuhan rancangkan. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, beda masuk. Ya raba syakara basekere. Ya ramoso. Haleluya, ya. Ya ramo rakaba syakaba sekere de basakara laba. Mari nikmati hadiratnya, sembah Dia. Agungkan Dia, mengucap syukur kepadanya senantiasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ajaib Yesus, Hiramoso. Haleluya. Oh Shabbat kaya rasa kebede bara masuk. Irabaya shakara base kebede bara. Haleluya. Oh shekemeta shakara base. Mari terima pengurapan dari Tuhan, terima kekuatan yang baru dari Tuhan. Tuhan mau kita selalu terbakar di dalam Dia, roh bernyala-nyala, melakukan pekerjaan-pekerjaan bersama Yesus. Mari terima pengurapan itu. Honda sekebeda shakara base kerebaso. Irata shakara bara bayana base kebeda batoko sekebe. Irna shekera masokoro mosekebede bara. Mari terima kekuatan yang baru. Terima aliran-aliran sejuk mengalir saat ini atas kita, penuh di dalam kita. Oroko sekebede bara. Terima lebih lagi. Tuhan mencurahkan rohnya tanpa batas. Sebesar bencana yang kita sediakan, sebanyak itulah Tuhan curahkan rohnya, pengurapannya atas kita. Ketika kita sadar betapa dahsyatnya Tuhan kita, maka kita gak pernah menjadi takut dan terintimidasi oleh apapun keadaan yang mungkin sedang kita hadapi. Mari terima sukacita Tuhan, terima sukacita Tuhan. Sukacita karena Tuhan adalah kekuatan kita. Sukacita karena Tuhan adalah perlindungan kita. Haleluya. Oh shekemese Tuhan memberikan kemenangan bagi orang-orang yang diurapinya, kemenangan yang hilang gemilang. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya
syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami boleh ikut ambil bagian dalam perjamuan kudus pada siang hari ini Tuhan. Kami menyadari bahwa kami sebagai manusia sangat terbatas. Tapi waktu kami menjadi satu dengan tubuh dan darah-Mu ya Tuhan Yesus, maka kami mengalami kekuatan yang baru, kekuatan ilahi yang luar biasa. Dan terlebih daripada itu, biarlah kami terus menyadari kami punya Yesus yang dahsyat, perkataan firman-Mu yang tidak pernah diragukan. Ada sukacita di hati, sukacita karena Tuhan adalah perlindungan buat kami. Segala pujian, segala hormat hanya bagi Yesus. Setiap kita yang percaya, kita sama-sama katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Jutaan jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, sebentar kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya undang kita angkat kedua belah tangan kita. Arahkan hati kita, fokuskan dan terus terhubung dengan Yesus senantiasa. Pergilah, pulanglah dan jadilah saksi-saksi Kristus. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat damai dan sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang indah dan manis menyertai setiap kita semua. Mulai daripada siang hari yang indah ini, sampai hari Maranatha, Tuhan Yesus menjemput setiap kita di awan-awan yang permai. Setiap kita yang percaya menerima, kita sama-sama katakan amin. Terus kami.